Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu lagi model peluang yang kita jumpai dalam jurnal International Journal of Statistics and Reliability Engineering tahun 2025. Kita dapatkan lagi suatu model peluang yang sangat menarik yang disebut dengan Worked Quasi-Rama Distribution, its properties and application. Satu lagi model-model peluang modifikasi kita temukan dalam berbagai riset artikel, dalam berbagai pengarang penulis menunjukkan bahwa model peluang merupakan suatu bagian atau suatu topik yang sangat baik untuk terus dicermati, karena semakin baik model peluang maka semakin baik model peluang tersebut dapat menceritakan tentang data yang diberikan. Apakah yang mau diceritakan itu simulasinya atau yang mau diceritakan itu kuantil ataupun kumulatif dan sebagainya. Oke, untuk tidak berpanjang waktu kita coba lihat riset artikel yang kita jadikan rujukan pada kesempatan kita kali ini. Kita lihat. Satu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai tentunya dalam International Journal of Statistics and Reliability Engineering terbit di tahun 2025. Oke. Kita selalu fokus kepada riset-riset artikel yang terbarukan. Diberikan suatu riset artikel yang berjudul Worked Quasi-Rama Distribution with Properties and Application in Engineering. Dalam riset artikel ini ditemukan suatu model peluang yang sangat menarik yang diceritakan dalam bagian Worked Quasi-Rama Distribution, di mana katanya Worked Quasi-Gamma Distribution ini dapat dihasilkan dengan menggunakan teknik mixture. Nah, ini teknik mixture namanya nih. Teknik mixture. Di mana mixture yang terjadi antara gamma theta beta dan gamma theta beta tambah 3 dengan pemberat. Nah, ini pemberat P-nya diberikan. Ini pemberat P, sedangkan ini yang disebut dengan gamma theta beta, sedangkan ini yang disebut dengan gamma theta beta tambah 3. Jadi menggunakan teknik mixture distribution yang kita sebutkan barusan akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang seperti pada fungsi densitas peluang nomor 5 pada persamaan 5. Inilah persamaan 5 model peluang 3 parameter. Nah, ini 3 parameter yang parameternya theta alpha beta yang disebut sebagai Worked Quasi-Rama Distribution. Nah, dasarnya tadi kita udah tahu. Apa itu mixture distribution kita tidak perlu bahas. Karena dalam riset, karena dalam Rado Institute sudah sering dibahas apa itu mixture distribution. Suatu teknik menggabungkan beberapa fungsi densitas peluang dengan diberikannya pemberat, sudah kita bahas. Oke? Nah, sedangkan kumulatifnya ada diberikan pada persamaan 8. Nah, ini persamaan 8 adalah kumulatif dari Quasi-Rama Distribution. Ada berapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Ada fungsi gamma dan ada upper incomplete gamma. Ini upper incomplete gamma dan ada yang diberikan juga fungsi gamma. Ini fungsi gamma beta atau complete gamma istilahnya. Sedangkan ini adalah upper incomplete gamma beta. Upper incomplete gamma. Apa itu upper incomplete gamma? Masuk ke Rado Institute. Nah, kita akan gunakan nanti dalam R kita untuk mendapatkan upper incomplete gamma itu menggunakan paket ZIF-FR. Nah, dalam hal ini kita ketemukan dalam kumulatif nanti memerlukan hitungan upper incomplete gamma. Ini satu dan ini satu. Ini adalah upper incomplete gamma.
Sedangkan yang gamma beta ini hanya fungsi gamma. Jadi bedakan complete gamma atau fungsi gamma dan upper incomplete gamma. Dalam riset artikel ini diberikan set data. Ada 2 set data satu dan set data 2. Kita nanti akan gunakan set data 1 untuk menguji kemampuan R kita. Ini set data 1. Kita akan cobakan set data 1 nanti, di mana set data 1 ini menghasilkan parameter-parameter seperti berikut. Parameter theta 1,7, parameter alpha 0,3, dan parameter beta 1,6 untuk data set 1. Oke, dalam riset artikel ini banyak model yang dicobakan, tetapi kita fokus kepada satu saja, yaitu weighted quasi gamma distribution. Oke, karena weighted gamma distribution katanya yang terbaik yang dapat digunakan dalam hal ini. Nah, seperti ini. Weighted quasi gamma distribution memiliki nilai AIC yang terendah. Ini contoh untuk dataset 1, weighted quasi gamma. AIC-nya 279, yang terendah di antara model-model yang diberikan. Oke, untuk itu kita coba lakukan pemodelan atau menggunakan R untuk mendapatkan hasil yang sama seperti parameter. Nah, ini adalah yang gambar 1 ini Anda lihat. Ini yang hitam tebal itu itulah weighted quasi gamma distribution, weighted quasi gamma distribution. Oke, kita coba buka R kita. Seperti apa kita akan membahas hasil seperti pada riset artikel. Oke, ini dia. Ini R kita sudah kita buka. Ini data set 1. Wah, seperti pada riset artikel. Kita run. Lalu kita coba lihat data set 1 kita. Nah, ini data set 1. Setelah data set 1 diberikan, kita coba jalankan pertama sekali coding dari fungsi log likelihood. Kita run. Di mana seperti biasa, coding fungsi log likelihood harus berhubungan dengan fungsi densitas peluang seperti yang saya blok. Nah, ini fungsi densitas peluang yang sama dengan riset artikel untuk weighted quasi gamma distribution. Oke. Setelah kita bangun suatu coding log likelihood, kita input parameternya menggunakan optim. Oke, kita coba runkan saja langsung. Kita coba lihat input optimnya. Oke, jalan. Kita lihat optim berapa menghasilkan parameter. Kita enter. Nah, ternyata hasil parameternya sama persis. Ini adalah untuk parameter theta, ini adalah untuk parameter alpha, dan ini adalah beta. Jadi sama persis pada riset artikel. Untuk nilai AIC-nya, kalau mau cari nilai AIC 2 kali minus log likelihood. Nah, ini dia Ctrl C, Ctrl V tambah 6. Ctrl V tambah 6. Karena 2 kali 3, 6. 249 sama persis dengan riset artikel, nilai AIC dan parameter yang ada. Oke. Karena parameter sudah dapat, kita susun parameter itu menjadi theta untuk parameter 1, alpha untuk parameter 2, dan beta parameter 3. Susun urutannya, di mana per 1 nanti theta, per 2 nanti alpha, dan per 3 beta. Dan ini komponen-komponen untuk uji density plot dan cumulative plot. Ingat, XI untuk density plot dan XX untuk cumulative plot. XX adalah urutan data dari kecil ke besar, sedangkan FF adalah cumulative hamperan atau empirical cumulative distribution yang dicari dengan rumus I kurang 0,5 per N. Oke, ini fungsi densitas kita. Dan ini kumulatif kita mirip seperti riset artikel. Nah, ini saya katakan tadi, I gamma ini adalah upper incomplete gamma. Apa beda dengan lower? Kalau lower ini false diganti true, dia menjadi lower incomplete gamma. Tetapi lower diganti dengan false, dia menjadi upper incomplete gamma. Itu bedanya. Oke, ini kumulatif. Kita runkan saja semua. Oke.
Lalu kita coba intake density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas, kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita run, kita lihat hasilnya. Oke, sama persis seperti dengan riset artikel. Anda lihat, ini adalah merupakan grafik dari fungsi densitas peluang rapid Quasi-Raman distribution dengan memasukkan parameter yang telah kita hasilkan. Sempurna menangkap dari histogram, sedangkan di sebelah kanan ada CDF, itu adalah kumulatif plot. Anda lihat yang putus-putus itu adalah kumulatif model, dan yang berwarna abu-abu adalah kumulatif hampiran yang dicari dengan I kurang 0,5/n. Secara nyata kita dapat membuktikan bahwa coding-coding pemrograman yang kita lakukan ternyata sangat handal sekali, dapat menjawab berbagai pertanyaan tantangan yang selama ini kita gunakan untuk melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi melalui dunia maya. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Rado Yendra dan Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.